Malam semuanya, selamat datang dari kamar lain, podcast horor yang akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor dari kami maupun kawan lainnya. Saya Ajeng Wasiatul Rahmah, dan di sini kita akan memulainya dengan cerita-cerita mengerikan yang bersemayam di balik tembok, di kamar lain, atau di tempat yang tak pernah kalian sadari keberadaannya. Di setiap episodenya, kami akan menyelami berbagai kisah yang membuat bulu kudukmu merinding, mulai dari urban legend hingga pengalaman nyata yang terlalu menyeramkan untuk dipercaya. Jadi, matikan lampumu, dekatkan telinga kalian, dan dengarkan baik-baik, karena sesuatu mungkin sedang mengintai kalian dari kamar lain. Oke, di episode kali ini kita akan memulainya dengan kisah seram di kamar sendiri. Sebelum dimulai, kalian mungkin bisa matikan lampu dan rebahkan tubuh kalian senyaman mungkin, karena ini akan menjadi kisah paling seram malam ini. Di sini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya ditemani dengan Marsha. Halo Marsha. Halo. Oke Marsha, aku mau tanya dulu nih. Sebelumnya kamu pernah nggak sih ngalamin hal horor atau hal menyeramkan selama kamu hidup gitu? Pernah sih. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak misalnya lagi di jalan gitu ya, suatu gang atau suatu tempat gitu, terus kalian tuh ngerasa merinding banget? Pernah sih. Soalnya kan kalau misalnya di setiap tempat tuh ada vibes-nya sendiri kan. Kadang kalau misalnya emang lagi sepi dan gelap tuh bakalan serem banget gitu. Emang apa nih ceritanya? Boleh dong diceritain. Bener sih ya, setiap tempat pasti ada aja ininya sendiri ya, vibes-nya tersendiri. Nah, jadi tempat ini tuh ada di salah satu gang sempit yang ada di kota Bandung. Waktu itu aku sempat tinggal di sana ya. Setiap lewat gang itu tuh gak tahu kenapa nih, vibes-nya tuh kayak merinding, serem gitu aja. Padahal cuma gang sempit, biasa doang. Gang sempit tapi memang sepi sih. Di situ tuh sepi banget. Nah, waktu itu aku lewat situ kebetulan sendirian ya, habis pulang dari mana gitu ya, kok lupa, sekitar mau maghrib sih, mau maghrib. Aku tuh terpaksa lewat jalan situ karena emang jalan itu tuh yang terdekat sama kosan aku waktu itu. Nah, pas lewat situ tuh kayak ada sesuatu lewat gitu, sekelibat putih, tau kan? Kayak bayangan maksudnya tuh putih, terus tiba-tiba hijau hilang. Nah, aku kan cerita ke orang tua aku ya. Aku tuh ngeliat, tadi di gang itu aku ngeliat kayak ada yang lewat gitu putih. Nah, terus aku diceritain nih sama mereka. Katanya dulu tuh pernah ada tetangga aku yang mabuk-mabukan, terus pulangnya tuh lewat jalan situ. Nah, pas dia lagi jalan di situ kan ada satu rumah aneh, gang, terus depannya tuh ada rumah gitu. Dia bilang tuh pernah ada yang lagi duduk di sana. Serem banget. Sosoknya sih tuh putih kayak ya tau lah. Iya. Tapi gini ya Mar, kamu pernah skeptis gak sih sama yang terjadi sama kamu gitu? Soalnya kan kayak mana mungkin kayak hayalan doang atau apa gitu. Soalnya kan kayak bayangan putih gitu. Belum lagi kan dari cerita yang kamu dengar tuh kayak dari orang mabuk gitu kan. Kayak bisa aja dia lagi halusinasi karena emang lagi mabuk gitu. Sempet skeptis gak sih? Iya sih, tapi itu juga ya, pas orang mabuk ngeliat itu tuh dia langsung sadar terus lari gitu. Yang lucunya tuh oke. Terus itu tuh sebenarnya ada suatu kisahnya lagi nih. Jadi katanya dulu tuh sempat ada yang kecelakaan di situ. Nah,
cewek yang celakaannya itu ngekosnya di kosan yang aku tempatin waktu itu. Ah, serius? Enggak. Oke. Tapi itu bukan di kamar yang exactly kamu tempatin itu kan? Nah, itu ya sendiri aku nggak tahu. Tapi katanya ya, kata orang-orang, emang dia tuh suka diemnya tuh di tempat jemuran gitu, yang emang exactly deket banget sama kamar yang waktu itu aku tempatin, dan juga ada di depan di tempat duduk kursi tempat jemuran sebelah sana ya kan. Jadi kosan aku tuh begitu naik ke atas tangga, nah di itu ya tuh ada kaca gede gitu yang langsung berhadapan sama tempat jemuran itu, dan di situ tuh ada kursi. Nah katanya juga pernah ada yang lihat dia tuh lagi biasanya diam duduk di kursi itu. Gila sih, kayak gue kalau udah diceritain kayak gitu kayaknya gak bakalan berani ke tempat kayak gitu sih. Nah, ngomongin tentang kamar nih, kamu pernah gak sih ngalamin kejadian horor atau yang serem gitu di kamar sendiri? Soalnya kan kalau misalnya di tempat lain nih ya, kita masih bisa kabur nih, atau enggak kayak at least kita bisa menghindar nih. Tapi kalau dari di kamar sendiri itu kan kayak mau gimana pun kita kan tidur di kamar sendiri gitu, kita istirahat di kamar sendiri juga kan. Kayak kalau ada kejadian serem gitu kan kayak agak gimana gitu ya. Nah, kamu pernah gak sih ngalamin kejadian serem itu di kamar sendiri gitu ya? Pernah, pasti pernah. Pernah ya. Sebenarnya ini tuh udah lama banget, tapi masih ngeganggu aku sampai sekarang. Sebelumnya tuh aku nggak pernah terlalu gimana gitu ya, karena aku sendiri juga emang nggak ngalamin yang gimana banget. Tapi kejadian itu tuh benar-benar ngerubah pola hidup aku. Emang asalnya kamu kayak tipikal yang skeptis gitu kah? Sampai bisa berdampak sama hidup kamu gitu? Nggak skeptis juga sih, bisa dibilang sebenarnya aku itu penakut. Tapi aku juga cuek, nggak terlalu menanggapi gitu sama hal-hal begitu. Oh, I see. Boleh diceritain nggak kejadian horor apa sih yang terjadi di kamar kamu itu? Jadi cerita ini tuh ya, sampai sekarang tuh bikin aku nggak bisa tidur tenang. Waktu itu, tepatnya waktu aku masih ada di bangku SMP ya, kalau nggak salah. Jadi pokoknya normal aja awalnya, kayak nggak pernah ngalamin sesuatu, tidur pun selalu nyenyak, nggak pernah ada gangguan apa gitu kan ya. Tapi sejak waktu itu tuh, aku selalu bangun tepat di jam 3 malam. Jadi rumahku waktu itu tuh berdempetan, sebelahan banget sama suatu kos-kosan gitu. Nah, kita seminggu sebelum kejadian itu tuh, sebelum awal mula aku nggak bisa tidur nyenyak sama sekali itu, ada salah satu penghuni kosnya yang kamarnya tuh tepat banget juga nih di sebelah rumah kamar aku yang dekat itu loh, di sebelah kamar aku. Oh, kayak di pinggirnya gitu? Iya, tepat banget di situ. Oh, oke. Tapi ngomongin jam 3 subuh ya? Ya. Emang jam rawan sih. Iya, makanya itu. Nah, jadi yang di sebelah kosannya itu meninggalnya tuh mendadak banget. Katanya sih serangan jantung sih, tapi ya yang bikin aneh tuh dia tuh ditemuin ya, matanya melotot ngeliat ke atas sesuatu gitu loh. Jadi kayak yang apa ya? Jadi emang itu matinya emang mendadak meninggal atau pas ditemuin yang matanya melotot kayak gitu? Atau gimana tuh? Jadi katanya tuh dia tuh beberapa saat sebelum ditemuin meninggal dalam keadaan itu tuh sempat ke kamar mandi dulu, katanya kayak biasa aja ketemu nyapa sama tetangga kosannya yang lain ya kan, sempat dilihat sama orang-orang juga. Nah, waktu ditemuinnya tuh sama istrinya,
kebetulan emang dia udah menikah. Nah, istrinya tuh nggak tahu, katanya pulang kerja terus nemuin suaminya tuh ya udah nggak ada, sambil natap sesuatu ke atas gitu, matanya melotot. Dan ini tuh yang bikin serem ya. Serem sih, soalnya kan kayak kalau emang ada beberapa tetangga aku juga yang meninggal karena serangan jantung, dan bentukannya tuh ya biasa aja gitu, selayaknya meninggal karena emang serangan jantung kan. Tapi kalau misalnya aku nggak tahu udah ada penelitian medis atau belum, tapi kalau kayak serangan jantung mendadak gitu tapi dengan keadaan melotot tuh kayak apa ya, kayak kalau biasanya tuh ya, kalau di aku gitu ya, kalau yang misalnya keadaan mata melotot gitu biasanya emang detik-detik mau sakaratul maut, dan emang biasanya ditungguin sama keluarga kan biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak mendadak gitu tuh aneh banget sih, sumpah. Ya itu makanya. Nah, next ya, malam itu tuh aku ya tidur biasa aja kayak biasanya ya. Aku tidur sekitar jam 8 malam kalau saya ingat aku waktu itu. Tapi nah, entah kenapa nih, jam 2 lewat atau mau hampir ke jam 3, aku tuh kebangun. Tapi badan aku tuh gak bisa gerak sama sekali. Mata aku tuh kebuka gitu ya. Tapi badan aku, kaki, tangan atau yang lainnya tuh gak bisa aku gerakin. Gimana pun aku nyoba buat gerakin. Nah itu Ketindihan gitu ya. ya, dan itu pertama kalinya aku ngalamin hal kayak gitu. Ya aku awalnya cuma mikir ya, oh mungkin ya kayak orang-orang biasa lah, cuma rep-repan biasa gitu ya. Aku coba baca doa atau gimana gitu kan ya, yang sebisa mungkin aku lakuin. Aku berusaha ngegerakin badan aku, berdoa, pokoknya berusaha buat bangun aja. Tapi gak lama dari itu, pas aku nyoba gitu ya, gak lama dari pas aku nyoba itu, aku dengar suara langkah kaki pelan banget dari arah yang si kosan itu, di jendela di kosan itu. Soalnya kan emang ngadepnya ke sana banget ya dari kamar aku tuh. Langkahnya tuh pelan banget, kayak orang lagi jalan aja gitu. Aku lagi kerap-kerap nih, aku nggak bisa noleh sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi dari ujung mata tuh aku ngeliat ada bayangan di pojok kamar aku, di arah tepat ke arah yang kosan itu. Bayangan itu pelan-pelan jalan ke arah aku, terus dia kayak duduk di atas punggung aku. Kayak langsung Gila sih gitu. berat banget di atas punggung aku, kerasa banget gitu. Aku nggak bisa napas aku tuh kayak ngap gitu kan ya bayangin aja kayak kamu didudukin sama orang gitu kan ya, pasti langsung kayak ngap banget kan jadinya tuh. Tapi itu gila banget sih, kayak bayangin lo gak bisa gerak terus kayak tiba-tiba ngelihat sesuatu yang tidak terduga gitu. Soalnya kayak kalau pengalaman aku ya, kayak kalau ketindihan ya udah ketindihan aja gitu, dan aku mikirnya kayak oh mungkin emang lagi capek aja gitu ya. Tapi kalau soal jam 3 pagi tuh ya, emang aku gak tahu ya, kayak karena emang setiap aku tidur menuju jam, pokoknya dari jam 2 sampai jam 3 tuh pasti ketindihan mulu gitu. Makanya aku kalau bergadang tuh tidur ya palingan jam 12 atau jam 1 kan, kayak kalau mau ya dari awal gitu. Kalaupun mau misalnya kebablasan sampai jam 2 jam 3 ya, aku gak bisa tidur saat itu juga gitu, karena gak tahu juga gitu, pasti ketindihan mulu gitu. Dan kalaupun mau tidur palingan aku tidurnya di jam 4 atau enggak lanjut udah subuh aja gitu, jadi biar enak gitu kan. Tapi emang gimana ya, setiap jam 2 jam 3 tuh emang rawan banget sih. Iya emang sih. Tapi kamu tau nggak yang lebih seremnya dari cerita aku tadi? Apa tuh? Aku tuh ngerasa ada yang ngeraba kaki aku, kayak kukunya tuh tajam banget.
Terus di pundak aku, di apa ya, di pundak, di leher gitu ya, kayak ada rambut kusut. Terus aku tuh nyium bau-bau apa gimana gitu ya, dan aku ngedengar jelas banget kayak orang lagi berbisik di telinga aku. Dia bilang, kamar kamu enak ya, hangat. Gila. Wah. Jujur di situ tuh aku langsung nggak bisa gerak sama sekali, pikiranku kosong kayak anjir. Jujur nih Maria, kayak kalau aku gitu ya, ngedenger suara kayak gitu, udah bukan nggak bisa gerak lagi Mar, tapi langsung pindah kosan aja sih jujur. Dan soalnya kayak bayangin kan, kayak itu tuh tempat tidur lo gitu, kayak tiba-tiba ada entitas yang tidak terlihat ngomong seenak jidat, gak diundang juga, tiba-tiba nongol terus nyampein pesan ke kita kalau kamar kita enak buat dihuni gitu, kayak nggak sopan loh. Ya itu makanya, dan walaupun itu udah kejadian udah lama, tapi setiap malam tuh aku emang masih nggak bisa, dan malah makin parah. Setelah aku pindah pun malah makin parah. Kayak aku nggak bisa banget tidur nyenyak. Selalu aja bangun jam 3 pagi. Dan di jam 3 pagi itu juga aku selalu ngerasain ada yang duduk di punggung aku. Itu gila sih. Tapi ngomongin tentang ketindihan, aku juga pernah ketindihan, tapi kalau diliatin hal-hal kayak gitu jarang ya. Tapi aku tuh lebih seringnya tuh kayak kita ketindihan kan, terus pas si ketindihan tuh kayak mata aku tuh kayak enggak merem banget, tapi agak melek, tapi enggak melek juga gitu, jadi kayak kebuka dikit lah ya si matanya. Dan aku tuh ngeliat tangan aku ngeraba, bukan ngeliat sih, tapi ngeras. Aku tuh ngeraba yang lain. Bahkan yang aku lihat tuh si tangan aku tuh diem gitu. Jadi kayak apa ya namanya tuh, kayak semacam astral projection gitu. Dan juga kadang kayak aku ngerasa aku tuh bangun gitu ya. Terus kayak pas noleh ke belakang gitu kan, tubuh aku tuh masih tidur gitu. Makanya kayak bukannya takut apa-apa ya, cuman kayak mikirnya gue takut meninggal anjir. Yes sih, tapi aku juga pernah dengar cerita tentang astral projection gitu. Kalau dia tuh bisa pergi ke beberapa tempat dengan ninggalin tubuhnya sendiri. Menurut kamu gimana tuh? Kata aku serem sih, soalnya kan kayak ibaratnya nih roh kita kan, nah otomatis badan kita kosong dong. Kalau misalnya ada yang tahu kalau tubuh kita itu lagi kosong gitu, kan kita gak tahu kalau tubuh kita bakalan dimasukin atau enggaknya. Terus kayak roh kita yang asli bakalan bisa balik ke tubuh kita yang asli gitu. Serem sih, kayak jadinya kayak entah film The Conjuring gitu ya, kayak mirip film-film itu. Iya, itu serem sih, film film yang pernah aku nonton. iya sih, soalnya kayak bayangin ya, kalau misalnya kayak tubuh kita dimasukin sama makhluk lain tuh, terus tiba-tiba kita gak bisa balik lagi ke badan kita. Itu badan kita entah mati, entah dipakai buat yang gimana, kayak terus kitanya gak bisa balik lagi tuh, kayak gila sih. Tapi dari semua kejadian serem yang terjadi gitu ya, ada gak sih yang berdampak sama kehidupan kamu yang exactly ini tuh ngeganggu banget dan dampaknya tuh gede banget gitu buat kamu? Ya yang aku ceritain tadi sih, soalnya
lama aku nggak pernah tidur lagi di bawah jam 5 pagi. Karena kalau nggak gitu bakal tetap ngeganggu waktu tidur aku. Iya sih. Nggak bisa tidur sama sekali sebelum azan subuh itu. Pantesannya kamu tidur subuh mulu gitu. Salah satu alasannya sih karena itu sih. Aku nggak berani buat tidur karena jujur makin sini tuh makin susah bangunnya setiap ke depan tuh. Bahkan Iya sih. tiap aku nyoba bangun, aku malah bangun tapi ke mimpi yang lain. Jadi kayak kelempar-lempar gitu ya. Iya, aku takutnya kayak anjir aku bisa pulang nggak ya gitu. Karena emang setakut itu gini. Bayangin aja kamu lagi rep-repan, berusaha buat bangun terus akhirnya bisa bangun. Nah, ternyata pas dibangun itu kamu masih dalam keadaan rep-repan. Kayak kamu bangun nih misalnya dari rebahan terus ngelakuin aktivitas apa aja, kayak misalnya waktu itu aku ingat banget pertama kali aku ngalamin gitu tuh aku langsung ngedatengin orang tua aku terus kayak ngobrol gitu kan ya. Nah tiba-tiba aja aku kebangun lagi dalam keadaan aku masih rebahan itu. Jadi kayak bangun dari mimpi dalam mimpi gitu gak sih? Iya kayak gitu. Tapi jujur ya, kayak aku juga pernah ngalamin kejadian kayak gitu, dan itu tuh kayak kejadiannya seringnya pas bulan puasa ya, karena emang capek juga gitu ya. Dan jujur aja beneran nguras tenaga banget. Kalau ke kamu sendiri gitu ya, itu bikin capek gak sih? Ya sih pasti. Kayak kita nggak maksa bangun dari rebahannya aja itu udah nguras tenaga, bener tak kayak kamu tahu kan seberapa susahnya bangunnya itu gitu. Iya sih, makanya capek banget gitu, nguras tenaga banget gitu. Ya apalagi ini 2 kali. Iya sih. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk segmen kali ini, karena perlu kita ingatkan bahwa kita tak perlu takut oleh mereka yang tidak terlihat, karena seseram apapun mereka yang tidak terlihat, lebih seram manusia karena nyata wujudnya. Sekian. Aku